Tidak, sebentar, ayo kita debat kita. Mau dibahasnya. Jadi kan berarti gimmick itu juga diperlukan. Diperlukan, tidak bisa tidak. Kenapa? Karena itu bagian dari seni kita untuk menembus kritikal area manusia. Sehingga kita mampu menanam sugesti-sugesti baru. Gitu loh. Kenapa? Karena sugesti ini penting loh dalam kehidupan kita. Kita berpikir dan merasa ini sangat dipengaruhi oleh sugesti. Oke. Jumpa lagi bersama saya Indi Sujawe, kawan-kawan. Kali ini juga saya bersama Deddy Ariko. Sebetulnya hari ini kita nggak punya materi khusus ya, jadi pengennya ngobrol-ngobrol, cuman pengen narsis aja di depan kamera. Ya, dan karena emang kita orang yang narsis. Gue pengen cerita pengalaman deh dikit deh. Soal dukun ya. Soal dukun nih. Jadi kan dulu saya langsung tepat dia tebakannya. Bukan tebakan, lebih kepada insting dukun. Jadi ini terjadi sekitar tahun 2003, 2004 lah. Waktu itu gue pasang iklan di lampu merah dulu ya namanya. Itu koran yang banyak darah-darahnya ya kan. Belum yang banyak pencabulan ya. Belum dibaca isinya juga, dari judul kita udah tahu maksudnya apa. Tahu kalau lampu merah. Nah, itu kan pasang iklan tuh paling segede kartu nama. Ikan baris saya. Enggak, iklan kotak segede kartu nama. Kalau nggak salah waktu itu tuh sekitar 1,5 juta atau 1 juta lah dulu ya. Sampai 2 juta tergantung di halaman mana kita tempatkan. Oke ya. Salah satu item yang gua jual itu kan termasuk terapi pengobatan gaib. Atau orang-orang yang kena santet segala macam yang kayak begitulah. Nah, ada satu pengalaman unik. Ini kadang-kadang pasien ini datang, dia sebetulnya pengen menegaskan bahwa dia kena santet. Walaupun ketika kita cek nggak ada sama sekali santet-santetnya, entah memang santetnya nggak ada, santet itu sendiri nggak ada. Entah dia kena lambung, entah dia kena apa, tapi dia ingin memastikan bahwa itu kena santet, gitu. Jadi ada satu orang ibu janda bersama anaknya lah, dia datang ke rumah, anaknya laki-laki, bawa mobil, ya. Begitu datang ke rumah, begitu datang tempat praktek lah, bukan rumah, tempat praktek sih sebetulnya. Jadi satu tempat kontrakan 2 kamar kecil, ya. Yang saya bikin tempat praktek, satunya tempat praktek, satunya buat tempat tinggal. Datang dia. Nah, singkat cerita, dia bilang, Pak, saya sudah kesana kemari ke orang pintar, dan penyakit ini memang udah pasti kena santet. Karena sebab segejalanya setiap malam itu sebegitu terbenam matahari terbenam dan bulan muncul, sakitnya mulai kerasa. Perutnya perih, katanya. Ini kayaknya ada yang dikucek-kucek di dalam perut itu. Nah, ada yang bilang katanya dukun, ada yang bilang di situ katanya ada paku yang sulit untuk diambil. Nah, ternyata ini dikonfirmasi lagi oleh seorang kiai, katanya itu isinya juga ada benda tajam dan sulit diambil, gak ada yang bisa ngambil. Nah, setelah gua cek deh, itu sebetulnya, tapi nggak tahu juga kenapa memang dia setiap terbenam matahari. Jadi sebetulnya mungkin ada alasan logis sih sebetulnya. Tapi setelah gua cek, yang jelas itu bukan sakit yang aneh-aneh, hanya dia itu kena lambung. Lebih tepatnya kena lambung. Mungkin ketika dia sampai di rumah setelah bepergian kerja, mungkin persoalan itu muncul ke permukaan, ke pikirannya, yang lebih logis sih kayaknya begitu. Hingga kemudian memicu untuk gas, asam lambungnya itu terproduksi jadi lebih banyak. Tapi dalam soalan ini, gue tetap mengiyakan bahwa dia kena santet. Nanti tujuannya paham lah. Nah, singkat cerita, gue bilang dia memang kena santet, dan singkat cerita pula itu santet gue cabut berupa paku berapa biji dengan teknik gimmick,
Ini yang dipersoalkan sama pesulap merah katanya, oke, kita memang menipu ya para dukun. kami para dukun ini menipu, tapi ada maksud yang baik sebetulnya, maksud yang lebih positif, bukan hanya sekedar menipu dengan gimmick tadi. Oke ya. Nah, kemudian dia percaya kan setelah itu bahwa Dia percaya bahwa paku tersebut keluar dari perut. sudah keluar dari perutnya, dan kemudian dengan cara yang lain, seperti dengan mengalirkan energi tertentu, dengan memijat di titik-titik tertentu, gua mengobati lambungnya. Jadi mengobati katakanlah mahnya atau gas lambungnya supaya tidak kembali sembuh lah. Nah, artinya dukun itu sebetulnya dibutuhkan. Sebentar, si pasien ini sembuh nggak? Sembuh. Secara ini sembuh karena apa? Karena dia sudah percaya bahwa si santet tadi, benda yang dikirimkan oleh orang lain itu kan sudah keluar nih kan ceritanya. Jadi singkat cerita, setelah diterapi dengan lebih terapisnya ya, dengan lebih energi, dengan sistem energi, dengan teknik-teknik yang lainnya, sembuh. 3 kali terapi sembuh, dinyatakan sembuh lah. Nah, artinya begini, yang kita ingin bahas pada hari ini adalah bahwa ternyata ketika dukun oleh beberapa orang di luar sana termasuk pesulap merah itu didiskreditkan bahwa hanya mampu untuk berbohong dan cabul. Tapi ternyata dukun juga di satu sisi itu dibutuhkan, dan gua rasa sangat dibutuhkan dari zaman ke zaman. Itu tahun 2002 loh. Nah, sekarang kita bahas lagi misalkan tahun sekarang ini zaman Z. Menurut lu bagaimana di zaman-zaman sekarang ini? Dari zaman dulu ada beberapa hal yang memang artinya manusia kan mempunyai beberapa sisi. Secara fisik bisa jadi dilakukan pengobatan medis. Ya. Tapi sebagian besar penyakit fisik pun sebenarnya kadang-kala dipengaruhi oleh pikiran. Ya. Ketika pikiran mungkin stres segala macam itu memicu metabolisme tubuh juga tidak seimbang. Ya. Dan itu akan memicu berbagai macam penyakit. Gitu. Sugesti mungkin ya bisa dikatakan, sugesti itu mempengaruhi peradaban manusia sejak dulu kala. Artinya dari setiap zaman itu terjadi. Sekarang orang mungkin mengenal namanya hipnosis, tapi sebelum hipnosis itu terjadi, orang sudah keluar masuk kondisi hipnosis. Itu. Kenapa? Karena hipnosis itu adalah kondisi alami manusia. Artinya ini orang yang mungkin dianggap penemu hipnosis atau menyusun teknik hipnosis hanya memanfaatkan atau melihat mekanisme sistem tubuh manusia. Ya. Bahwa orang seringkali keluar masuk ke dalam kondisi tertentu, ya kan? Kondisi tersebut dinamakan kondisi trans gitu. Kondisi trans ini sendiri sebenarnya secara singkat itu bisa kita katakan bahwa mekanisme sistem tubuh dalam memunculkan sensasi. Ya kan? Setiap kita sendiri hidup di dalam dimensi sensasi-sensasi itu. Artinya rasa ini bagian dari sensasi. Apa kita merasa sedih, merasa senang, merasa sakit, merasa segala macam itu sebenarnya ini sensasi yang dipicu, yang dimunculkan oleh sistem saraf kita, otak kita. Artinya faktor-faktornya terdiri dari berbagai hal. Artinya informasi salah satu. Informasi ini sangat mempengaruhi sensasi yang kita rasakan. Ketika kita mendapat informasi sesuatu yang mungkin menyenangkan, kita akan merasakan sensasi rasa senang. Ketika kita mendapat informasi sensasi yang menyedihkan, kita akan merasakan rasa sedih. Terkadang bukan hanya informasi, asumsi-asumsi kita juga akan mempengaruhi. Dan itu mempengaruhi artinya karena sensasi yang kita rasakan itu nyata bagi kita, terlepas bahwa mungkin sumbernya tidak nyata, tapi sensasi yang kita rasakan kan nyata. Itu. Nah, ini sepanjang kehidupan manusia artinya sepanjang peradaban kehidupan manusia. Nah, peran-peran dukun ini sebenarnya lebih ke bagaimana ini mengatasi hal-hal tersebut. Sensasi-sensasi yang dirasakan oleh manusia.
yang seringkali sebagian besar ketika sensasinya sedikit ekstrim, kadang-kala orang menyebutnya santet, ya kan. Nah, ini kan memang secara medis seringkali kondisi-kondisi yang kondisi sensasi yang dirasakan berdasarkan sugesti ini seringkali kan tidak terdeteksi secara medis, ya kan. Nah, karena tidak terdeteksi secara medis, maka penyakit ini sebenarnya lebih ke penyakit kalau ini ya. Kalau orang kebanyakan bilangnya gaib lah gitu. Gaib lah ya kan. Artinya Untuk bisa juga bagi kalau ilmu pengetahuan mengatakan penyakit psikologis yang berhubungan dengan psikologis, ya kan. Nah, sentuhan bagi berbagai sistem keyakinan juga, ya kan. Itu juga sama gitu. Bahwa sentuhan-sentuhan dukun lah kita anggap. Dukun ini adalah orang yang dianggap memiliki otoritas atau orang yang sakti, ya kan, sakti. Nah, mereka dapat menyentuh, artinya memberi sugesti baru terhadap manusia tersebut yang mengalami kondisi itu salah satu artinya. Nah, di sisi lain kadangkala manusia ini kan butuh penegasan tadi. Nah, itu tadi pembenaran. Artinya dia berasumsi bahwa dia mungkin merasa diserang oleh seseorang, energi atau apapun itu, atau merasa dikejar-kejar oleh hantu, ya kan? Merasa dikejar-kejar oleh hantu ini kan nggak bisa dibawa ke medis. Apa yang bisa dilakukan oleh orang medis selain mungkin memberi obat penenang atau apapun ya? Nah, yang sakit kan psikologinya, psikisnya, psikis ya, otaknya, pikirannya yang sakit kan. Nah, di sini peran-peran dukun tersebut untuk memberi sugesti-sugesti baru. Sehingga sistem saraf mereka memunculkan sensasi yang berbeda. Setidak-tidaknya ketika mereka berpikir bahwa mereka telah ditangani, bahwa hantu-hantu tersebut telah diusir, atau seperti Bang Indi ceritakan bahwa Bang Indi dengan gimmicknya telah mengeluarkan bentuk santet dalam bentuk paku-paku tersebut. Nah, secara otomatis itu menimbulkan rasa ketenangan bahwa dia telah merasa penyakitnya atau santetnya telah dikeluarkan. Secara otomatis setidaknya orang itu merasa nyaman hidupnya. Kenapa? Karena apa yang diasumsikannya itu sudah diselesaikan. Ya sekarang begini Bang, asumsi ini berbahaya loh. Ya. Mungkin bagi sebagian orang berpikir, oh asumsi biasa saja. Asumsi ini sangat berbahaya. Artinya ketika kita berasumsi orang mengkhianati kan rasa sakitnya nyata. Ya kan? Terlepas bahwa orang tersebut mengkhianati atau tidak. Itu rasanya nyata gitu. Nah, untuk menyelesaikan rasa nyata ini kan melalui sugesti, melalui informasi baru, atau melalui saran baru, atau melalui sentuhan-sentuhan dukun, itu bisa terselesaikan. Untuk di beberapa orang tertentu, mereka menggunakan jasa dukun itu tadi. Dukun tadi. Yang mereka percaya sebagai suatu orang, satu hal yang bisa menyelesaikan masalah. Dari zaman ke zaman nih berubah, artinya dengan berbagai gimmick ya, dengan berbagai gimmick, dengan berbagai teknik, dengan berbagai keyakinan juga termasuk di dalamnya. Artinya mungkin kembali ke pertanyaan Bang Indi bahwa bagaimana di generasi yang modern yang sekarang sebagian besar orang sudah artinya tidak percaya dengan hal-hal yang begitu lagi. Tapi kan secara ini faktanya mekanisme sistem saraf dalam memunculkan sensasi ini kan tetap ada. Mungkin dengan cara yang berbeda, dengan sensasi-sensasi yang berbeda. Nah, dukun perannya mungkin masih tetap diperlukan, tapi bagaimana menyesuaikan dengan pola pikir atau cara berpikir orang-orang di zaman sekarang. Gen Z nggak percaya lagi Bang dikasih zimat Bang. Iya kan, nggak percaya lagi. Misalnya dia datang, dia merasakan ini sesuatu hal yang ini, dia tidak percaya ketika kita kasih air putih dengan bacaan-bacaan tertentu. Yang biasanya kalau di kampung-kampung kan dibaca dengan mantra-mantra tertentu terus diludah ya kan, diludah sampai busa ludah itu ada masih diminum kan. Ya, tapi kalau Gen Z di daerah perkotaan deh. Kemungkinan besar iya, kebanyakan begitu. Tapi kalau di daerah pedesaan, mungkin sebagian besar masih menggunakan atau masih mempercayai itu. Oke ya. Kemudian kawan-kawan ada yang berbeda konsep ya, yang tidak kita sepakati berdua misalkan. Walaupun kita kalau ngobrol oke-oke aja sih. Dalam neuralism, dalam konsep neuralism, santet itu ditolak, tidak ada. Tapi dalam konsep Suwung santet itu tidak dibilang tidak ada,
tidak juga dibilang ada. Jadi tidak ditolak dan tidak diterima. Lebih tepat begitu. Tidak, sebentar, ayo kita debat. Mau dibahasnya. Saya tidak mengatakan tidak ada. Saya kan mengatakan fenomenanya kan ada. Ya. Iya kan? Tapi ini yang tidak ada itu artinya kan bukan dalam arti kita tidak ada. Setiap orang kan sering merasakan. Ya. Iya kan? Hantu bisa saja tidak ada. Oke. Iya kan? Tapi bisa saja Tapi ada. orang yang berhalusinasi menyatakan itu ada. Bagi orang yang berhalusinasi tersebut, mereka berani bersaksi dan berani bersumpah bahwa mereka melihat itu. Gitu loh. Nah, demikian juga santet ini tadi. Bagi orang yang mengalami bahwa santet itu nyata. Ada. Mereka ada. Ada. Nah, walaupun sebenarnya, ya itu tadi, emang ada ini Pak, abang benar-benar ngeluarin paku dari perutnya? Enggak kan? Ada. Nah itu maksud saya, itu tidak adanya tuh di sana gitu loh. Lanjut. Iya kan? Tapi bukan berarti tidak ada. Di sepanjang peradaban manusia ada begitu banyak orang bahkan mati karena santet. Kenapa? Lah orang mati karena pikirannya. Pikirannya ini yang membuat dia mati. Kan lu tahu gua turun gunung karena apa? Karena merasa sudah oke, sudah sehat, lebih fresh, terus lebih semangat gua udah mulai lagi. Kemudian sakit gua, batuk-batuk gua juga yang dulu pernah ada sudah ada lagi, yang dinyatakan didiagnosa oleh dokter kemungkinannya itu adalah kanker, dan gua lebih seperti yang gua bilang tadi gua tidak berada di dalamnya, bahwa gua percaya bahwa gua kena kanker, dan gua juga tidak menolak, bukan berarti juga gua tolak bahwa gua kena kanker, lebih tepatnya gua lebih tidak peduli kan gitu kan. Nah, tapi ada beberapa kawan kita, dia sulit keluar untuk sakit itu. Dia berada di dalam rasa sakit itu hingga dia menikmati rasa sakit itu. Dia sulit dan dia bergulang-gulung dengan rasa sakit itu. Jadi dia berada di dalam rasa sakit itu. Nah, kembali ke masalah ini kan masalah psikis sebetulnya yang lebih dominan, bukan sakitnya kalau menurut gue. Sakit. Ya, sistem tubuh kita ini, metabolisme tubuh kita ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Hanya perlu diberi waktu atau perlu diberi momen mereka untuk, artinya sistem ini memperbaikinya, ya kan? Mungkin dengan pola hidup, gaya hidup itu salah satu ya kan. Itu artinya untuk secara fisik. Nah, kalau penyakit itu bersumber dari kekhawatiran, maka rasa khawatirnya yang harus dibuang. Itu maksud gua. Dengan demikian berarti kan sakitnya jadi berkali-kali lipat. Lah iya. Kenapa? Karena rasa khawatir ini, sedikit saja rasa khawatir ini ada di dalam pikiran kita, maka keseimbangan tubuh kita akan berubah. Oke, iya kan? Sepakat. Baru sebentar aja. Jangankan itu, kita marah sebentar aja itu udah beda loh, Bang. Kita ketakutan itu udah beda. Mulai dari napas aja itu udah beda. Kita biasa napas panjang. Kalau kita takut, napas kita udah sesak, Bang. Dengan napas sesak itu setidak-tidaknya ini sistem kita bagaimana ya, artinya menyerap oksigen dan segala macam itu juga udah berubah, dan itu akan mempengaruhi. Artinya metabolisme tadi kan jadi berubah. Ada yang salah. Ya kalau dalam peradaban manusia di sanalah peran dukun, artinya mencabut rasa khawatir sehingga memungkinkan orang yang lagi dalam kondisi tenang ini sistem tubuhnya merecovery, memperbaiki dirinya sendiri, sehingga artinya sistem tubuhnya kembali stabil, ya kan? Itu. Nah, tapi memang benar Bang, sepanjang ini pengalaman saya juga, ada beberapa orang yang memang tidak mau keluar dari situ karena dia nyaman. Ada yang kayak gitu, kalau ini ya udah biarlah cepat mati aja gitu loh. Iya. Kenapa? Karena tidak bisa dibantu, Bang. Ada banyak orang yang memang nyaman dengan kondisi itu. Tapi kan kita tidak berbicara tentang itu. Tapi lebih berbicara tentang bagaimana seni kita sebagai dukun. Ya kan? Ya, artinya kan itu juga bagian kita kan. Bagaimana membuat kawan kita, atau sahabat-sahabat kita, atau keluarga kita di luar sana yang mempunyai kondisi kayak begitu. Itu namanya kan kondisi ngeyel. Iya, Bang. Orang ngeyel susah dibantu, Bang. Kenapa? Karena dia akan menolak bantuan itu. Dia nggak mau berobat, dia kan? Nggak mau datang ke orang ini, ke dukun atau ke apa ya? Ya apapun itulah ya. Apapun itu. Artinya jadi begini, bukan hanya untuk sakit lah, untuk segala macam pola pikirnya. Dia selalu berada di situ dan dia menikmati itu. Dia, kalau kita kasih tahu itu kan dia ngeyel, kan? Apa aja lah, misalkan entah kemiskinan, entah penyakit, entah macam-macam lah ya. Nah, tapi dia juga tidak berpikir bahwa
bahwa pola pikirnya ketika itu pun tidak membawa dia menjadi baik. Anehnya dia nyaman di situ kan, sebetulnya itu udah satu hal yang mesti dipikirkan. Oke lah ya. Makanya saya tidak mau bahas. Kenapa? Karena dia nyaman di sana. Saya biarkan. Makanya bahasa saya biar dia gulang-gulung dengan pikirannya sendiri sampai dia kapok, Bang. Banyak orang kadang-kadang nggak sampai, artinya kalau itu seringkali nggak kapok juga sampai mati. Sampai mati. Ya, makanya ya biarkan, ikhlaskan saja, Bang. Oke, kembali ke tadi peran dukun tadi. Ya itu tadi, dukun ini tetap diperlukan dengan sentuhan-sentuhan ketika mungkin gimmick ini ya seperti yang Abang katakan bahwa ada beberapa gimmick yang dibongkar atau ini oleh seperti si pesulap merah, itu juga bukan persoalan. Seharusnya dukun cerdas dong. Dia harus menciptakan gimmick baru, jangan menggunakan gimmick-gimmick kuno. Iya kan? Yang sudah dibongkar sama pesulap merah. Iya, artinya kan dia harus menciptakan gimmick-gimmick baru. Kenapa? Karena Gen Z mungkin saat ini kan tidak bisa lagi yang kita ini misalnya dia merasakan sesuatu terus kita bacain mantra ini Assalamualaikum bumi, Assalamualaikum langit, terus kita jidatnya dan dia merasa ini. Nggak bisa lagi, Bang. Jadi gue tadi kan, terbukalah pintu langit. Iya kan, nggak bisa lagi, Bang, dengan gimmick-gimmick seperti itu. Artinya kan kita harus menentukan ini gimmick-gimmick, menciptakan gimmick-gimmick baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi terkini. Sesuai dengan cara berpikir Gen Z misalnya kan. Ya, Abang mengatakan bahwa Gen Z di kota atau di desa, sistem informasi saat ini sudah sedemikian masif, Bang. Jadi informasi ini kan sudah masuk hingga ke desa. Kenapa? Karena setiap desa juga orang-orang sudah memiliki handphone. Nah, artinya sekarang ini bahwa ini gimmick dukun yang mengeluarkan paku melalui kelapa, mungkin se-Indonesia udah pada tahu semua. Nah, gimmick ini kan nggak bisa dipakai lagi. Tapi untuk membantu orang yang bermasalah, yang masalahnya diciptakan oleh pikirannya sendiri, tetap memerlukan bantuan-bantuan dengan sentuhan-sentuhan khusus gitu. Sentuhan-sentuhan yang mampu, artinya ini menyelesaikan masalah mereka. Gimmick baru mungkin. Lu pernah punya pengalaman yang kayak begitu nggak? Bisa nggak lu ceritakan yang? Kan saya neuralism yang memang tidak berada di dalam pasar, bahasanya kita anggap pasar ya. Yang orang sudah tidak percaya dengan mantra, orang yang sudah tidak percaya dengan jimat, ya kan? Tapi kan mereka tetap membutuhkan itu. Nah, saya melakukan teknik-teknik khusus, artinya teknik-teknik tertentu yang masih tetap bisa masuk ke dalam logika atau masih bisa menembus, artinya critical area mereka. Tetap harus seperti itu. Makanya keseringkali saya mungkin masuk melalui tindakan-tindakan hipnosis terselubung. Orang tidak tahu bahwa hipnosis, tapi saya melakukan tindakan-tindakan itu dan mereka dengan tindakan tersebut merasakan manfaatnya begitu. Iya. Nah, ada beberapa pengalaman lagi yang mirip-mirip dengan begitu tadi. Zaman pada waktu dulu, ini pengalaman gue juga. Waktu itu gue masih sekitar SD kelas 3 atau kelas 2. Masih kecil banget ya. Gue sakit gigi, Dad. Gue sakit gigi. Dibawalah sama ibu gue ke salah satu ustadz. Nah, ustadz ini memang dikenal oleh masyarakat sekitar sakti. Jadi mantranya itu luar biasa. Gue sakit gigi. Jadi gue dibawa ke sana. Dikasih sesuatu itu tadi, tapi sesuatunya yang luar biasa. Mungkin kalau gue ceritakan di sini, inilah nggak enak. Tapi biarin lah, oke ya, gitu. Gue buka aja ya. Jadi gue disuruh mangap dia gitu, diludahinya mulut gue sepanjang jalan. Gue mikir sambil begitu kan sepanjang jalan pulang tadi kan. Yang ada bukan sembuh. Pada waktu itu yang ada sampai di rumah gue muntah-muntah karena jijik. Gue tahu dia perokok berat kan. Oke lah, kita perokok berat, tapi dalam namanya pemikiran anak kecil pada waktu itu. Nah, ini justru malah tidak ampuh. Ke guanya malah tidak ampuh. Nah, berarti kan tidak melewati critical area gua. Nah, kembali ke gimmick tadi. Jadi kan berarti gimmick itu juga diperlukan. Tidak bisa tidak. Kenapa? Karena itu bagian dari seni kita untuk menembus critical area manusia.
sehingga kita mampu menanam sugesti-sugesti baru. Gitu Ya. loh. Kenapa? Karena sugesti ini penting loh dalam kehidupan kita. Kita berpikir dan merasa ini sangat dipengaruhi oleh sugesti. Oke, itu kan untuk sakit ya, untuk sakit nih. Tentu dong dalam apa namanya, dalam perkembangan dalam perjalanan, lebih tepatnya perjalanan perdukunan gua. Pada waktu itu dia punya hotel kecil lah, hotel kelas melati ke bawah lah. Oyo zaman sekarang. Oyo zaman sekarang. Ridor, ya. Mungkin ya. Oke, Ya. lanjut. Itu sepi, sepi itu kalau nggak salah di Denpasar itu di daerah. Jadi oke lah ya. Nah, sepi. Dia telepon gua, dia kenal gua dari Facebook. Dia telepon gua, kita bicara bla 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 bla. Akhirnya disepakati lah. Ini mahar juga akan menentukan. Ya. Artinya begini. Gua minta foto foto daerah hotelnya dia. Dari foto itu kan gua bisa mengukur kekuatan dia. Sebetulnya bukan maharnya yang penting, tapi ketika dia menganggap itu suatu hal yang mahal dan dia sanggup untuk membayarnya hingga menjadi lebih baik, ini kan termasuk suatu hal yang menembus critical area-nya. Jadi kalau dibilang itu penipuan, gua nggak sepakat deh. Iya, artinya kan ya itu tadi, makanya bahasa saya seni, Bang. Lebih tepatnya begitu. Seni, artinya seni kita bagaimana untuk menembus critical area sehingga kita mampu menanam sugesti-sugesti dalam pikiran manusia. Soal bagaimana caranya, karena ini seni, gitu loh. Bisa menggunakan gimmick atau bisa bahkan menggunakan saran. Ya mungkin juga psikolog, psikiater juga kan melakukan itu. Mereka mungkin dengan caranya dia. dengan berkomunikasi sehingga akhirnya masuk ke dalam logika dan artinya menembus critical area sehingga bisa mampu artinya memberi saran. Sugesti ini kan saran, Bang. Ya, Ya, saran yang diterima melewati critical area tadi. Iya, gitu loh. Kenapa? Karena beberapa penyakit-penyakit atau masalah-masalah kehidupan manusia ini kan di luar logika. Ya. Nggak logika gitu loh. Santet itu kan nggak ada dalam logikanya gitu. Tapi kan mereka merasakan ada. Atau dikejar-kejar hantu, atau dikejar-kejar masalah, ditunggangi gaib, atau salah satu merasa terpuruk. Itu kan juga sama, Bang. Itu kan ini tentang berpikir aja, tentang halusinasi manusia. Ketakutan-ketakutan ini juga menjadi bagian dari itu. Mentalnya kan, psikisnya, berpikirnya. Iya, ini kan semua masalah-masalah kehidupan manusia ini sebagian besar kan masalahnya bukan masalah nyata, masalah yang paling banyak ini berada dalam pikiran. Nah, di sanalah peran dukun gitu loh, peran orang-orang seperti kita dengan cara kita, dengan seni kita. Gitu loh. Ya, oke, mungkin sekarang gimmicknya terbuka itu dari sisi bohongnya. Tapi pertanyaan apakah orang itu terbantu? Ya terbantu. Dari zaman ke zaman juga nenek moyang juga pakai teknik-teknik itu gitu loh. Dan faktanya sebagian besar orang banyak terbantu oleh itu. Energi harapan ini tinggi, manusia ini cuma butuh harapan. Kehilangan sedikit harapan manusia itu mati. Sistem sarafnya tidak bergerak. Nah, dukun mampu memberi harapan-harapan. Orang yang memiliki harapan, gerakannya berbeda. Semangatnya berbeda. Ketika kita sebut semangat atau spiritnya berbeda. Nah, harapan ini membuat mereka akhirnya sumringah kembali, bersemangat kembali. Saat mereka bersemangat, ya otomatis lingkungannya juga akan berubah. Terpengaruh. Berubah. Ya, arti kan nasib kan ditentukan oleh kondisi emosi dan mental kita. Bahasa saya. Artinya nasib kita ini kan bahasa saya dong, kondisi emosi dan mental kan. Ya kan, ini apa itu sangat mempengaruhi nasib, Bang. Cobalah Abang datang atau pergi ke suatu tempat, Abang dalam lesu, tidak bersemangat, merasa tidak memilih harapan, terpuruk, rendah diri, segala macam, repot, Bang. Nggak ada yang mau deket dan nyaman berada di orang dalam kondisi itu. Tapi ketika orang mempunyai harapan, semangat yang tinggi, itu gua rasakan tuh. Ada orang yang kayak begitu. Kita datang ke rumahnya pun dari jauh. Kita belum masuk, baru ngeliat rumahnya aja. Ada perasaan rasa nggak enak. Iya, memang. Beda, Bang.
Orang yang bersemangat itu beda. Dia ngelihat sesuatu di rumah dia atau mungkin di halaman dia yang kurang cocok, dia rapikan atau apapun. Kenapa? Karena dia mempunyai semangat. Nah, semangat ini kan mempengaruhi segala tindak tanduk dia, segala macam ini tadi. Ketika dia melihat ada sesuatu yang tidak bagus, dia perbaiki. Nah, kalau orang kehilangan semangat, kan nggak peduli dengan lingkungan. Ketika saya dalam kondisi down, maka saya nggak berani keluar. Tapi ketika saya memiliki kepercayaan diri yang tinggi, saya berani melakukan negosiasi, dan rata-rata negosiasi itu berhasil. Makanya kan ada pepatah Cina, kalau kamu belum bisa tersenyum, jangan buka tokomu. Ya. Itu. Nah, orang-orang yang seperti kasus Bang Indi, yang artinya hotel tadi, saat dia melakukan ritual yang Bang Indi sarankan, di saat itu maka Critical areanya itu kan terpintas, jatuh. Nah, di saat itu dia kondisi emosi dan mentalnya berubah, dan dia siap tersenyum, maka dia buka tokonya. Dia buka hotelnya dan kembali hotel dalam 3 bulan kembali ramai. Ya itu tadi. Saya sendiri kan tidak percaya dengan kekuatan doa segala macam, tapi ketika dalam prakteknya itu diperlukan, saya lakukan. Ya. Kenapa? Karena itu bagian dari proses seni untuk membuka critical area manusia, gitu loh. Ya artinya ini doa atau mantra kan bagi saya kan sejauh mana ini mantra dan doa tersebut mampu mempengaruhi manusia. Kalau manusianya tidak terpengaruh, mau sehebat apapun mantra yang bahkan turun langsung dari langit, nggak ada gunanya. Jadi ingat ke kasus gue nih. Kalau misalkan yang pasien yang datang itu pakai kupluk, jenggotnya panjang, ada balak 2 atau balak 4 di sini. Mantranya auzubillahiminasyaitonirrajim dan seterusnya. Tapi kalau dia pakai kalung salib, mantranya Bapak tarik napas, doa dengan atas nama Bapak ya. Silakan. Nah, saya terapi dari sini ya. Dan dua-duanya bersama berhasil. Kalau sedikit-sedikit percaya klinik kan mulai assalamualaikum bumi, assalamualaikum langit, ya kan? Hadir. Iya kan? Kenapa? Karena dia percaya dengan itu. Artinya kan itu kan seni kita bagaimana menembus critical area manusia sehingga kita mampu menanam sugesti-sugesti tertentu. Manusia ini dapat berubah ketika ada momen yang menimbulkan kesan yang mendalam. Kesan yang mendalam inilah yang kita butuhkan melalui gimmick-gimmick tadi. Cobalah kalau misalnya waktu dia minta ini saran bagaimana hotelnya rame, abang cuma kasih air putih aja. Mungkin dia nggak begitu kuat. Tapi ketika dia melalui perjalanan yang panjang, ambil air ke tengah laut, yang sampai Pulau Bali nggak kelihatan lagi, berarti kan jauh dong. Nah, proses itu kan memberi kesan yang mendalam. Makanya ada bahasa lain. Kalau bahasa saya kan ke sakral state. Itulah kondisi sakral state itu. Artinya dia mengalami kondisi sakral dan itu mengubah, menyentuh kondisi terdalam dari manusia itu. Gitu, Pak. Oke, jadi ini kita sudah sepakati ya, dan mungkin sebelum kita amit mundur, kira-kira kesimpulan yang kita dapatkan dari obrolan kali ini apa? Kesimpulannya satu, dukun masih tetap penting, karena sepanjang manusia masih bermasalah dengan pikirannya. Soal bagaimana artinya dukun itu membantu manusia, evolusi. Nah, itu artinya tergantung dengan seni. Ketika gimmick masa lalu tidak bisa digunakan lagi, mungkin akan diciptakan gimmick baru. Tapi itu penting. Artinya peradaban manusia ini banyak sentuhan-sentuhan dukun dalam peradaban manusia hingga ke hari ini. Gitu. Itu saja. Oke, kawan-kawan. Demikian apa yang kita bincangkan hari ini. Yang tadinya tidak ada materi, akhirnya materinya jadi panjang juga. Mungkin sekitar beberapa puluh menit ya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan share ke kawan-kawan yang lain, kawan-kawan Anda yang belum merapat ke kita ya. Kemudian yang ingin komen, silakan komen. Dan satu lagi, saya ingin pesankan bahwa setiap hari Sabtu jam 10 malam kita mengadakan rutinitas meditasi online di Telegram. Nanti Telegramnya nanti juga di langsung dari deskripsi ini juga ada deskripsi video kan. Ya, di deskripsi linknya ada. Di linknya juga ada. Oke, kawan-kawan. Sampai jumpa lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih. Beda ya.